Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua. Berjumpa kembali dengan saya Purwatiningsih. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan rekan-rekan dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Mari kita mulai dengan pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pembelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Namun, dari keempat jenis bahan ajar ini, yang paling mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Ellington dan Rees mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah bahan ajar cetak dan duplikatnya, misal handout, lembar kerja peserta didik, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok, kemudian bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misal poster, foto. Selanjutnya, bahan ajar diam yang diproyeksikan, misal slide, film strip. Kemudian bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tapes, siaran radio. Kemudian bahan ajar video, misal siaran televisi, rekaman videotape. Dan yang terakhir adalah bahan ajar komputer, misal CAI dan CBT. Berbagai sudut pandang beberapa ahli, bahan ajar dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, jenis bahan ajar cetak, yaitu buku, modul, handout, lembar kerja. Yang kedua, bahan ajar non-cetak, misalnya bahan ajar yang dikembangkan dari bahan sederhana. Kemudian bahan ajar diam dan display, video, audio, dan OHT. Sekarang kita masuk kepada teknik penyusunan bahan ajar cetak. Beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul atau materi yang disajikan harus memuat kompetensi dasar yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, susunan atau tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, mampu menguji pemahaman si pembaca. Yang kelima, adanya stimulan atau rangsangan sehingga orang tertarik untuk membaca. Yang keenam, nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Dan yang ketujuh adalah materi instruksional, menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Kita masuk kepada pengembangan bahan ajar. Dalam pengembangan bahan ajar, perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami pertama karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan, agar tidak salah paham dalam memilih strategi pembelajarannya. Yang kedua, menguasai interaksi pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Dan yang terakhir adalah pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan digunakan.
Adapun tujuan pengembangan bahan ajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Berikut adalah prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama adalah relevansi atau kesesuaian, yaitu bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CP. Yang kedua, konsistensi atau keajekan. Keajekan antara bahan ajar dengan CP yang harus dikuasai mahasiswa. Misalkan, CP yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Dan yang ketiga, adekuasi atau kecukupan, yaitu cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CP yang diajarkan, dan bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.